Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Oliva, nomor induk mahasiswa 220885. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Materi pertama yaitu tentang pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa, dan preferensi mitra asing sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan budaya dalam negosiasi yaitu ada relasi. Nah, di sini menjelaskan tentang membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu gaya negosiasi. Nah, setiap budaya memiliki gaya negosiasi yang unik seperti tingkat formalitas, orientasi pada konteks atau tugas dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu konsep waktu. Nah, perbedaan persepsi tentang waktu dapat menjadi tantangan dalam negosiasi lintas budaya, seperti ketepatan waktu, kecepatan pengambilan keputusan, dan durasi negosiasi. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum negosiasi lintas budaya. Yang pertama yaitu pelajari budaya, yang kedua yaitu bentuk tim negosiasi, yang ketiga yaitu siapkan strategi. Komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dalam negosiasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, dan norma budaya. Mendengarkan aktif, menghargai perspektif lawan, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah kunci untuk membangun saling pengertian. Membangun kepercayaan dalam negosiasi di sini terdapat yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua yaitu konsistensi, yang ketiga yaitu empati. Negosiasi lintas budaya melibatkan komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi lintas budaya melibatkan komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menghargai perspektif lain. Nah, di sini menjelaskan tentang memahami perbedaan, empati, dan terbuka pikiran. Di mana memahami perbedaan ini menjelaskan bahwa kita harus menyadari dan menghargai perbedaan budaya membantu kita bernegosiasi dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu empati. Di sini menjelaskan tentang menempatkan diri di posisi lawan bicara dapat membantu kita memahami sudut pandang mereka. Kemudian di sini ada terbuka pikiran. Di sini menjelaskan tentang bersikap terbuka terhadap ide-ide dan menerima perbedaan pendapat, menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Mengelola konflik dalam negosiasi lintas budaya. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi sumber konflik. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan kompromi. Yang keempat yaitu peran pihak ketiga. Memahami keragaman budaya internasional. Keragaman budaya internasional mencakup berbagai tradisi, nilai, dan gaya hidup yang unik di seluruh dunia. Nah, memahami dan menghargai perbedaan ini penting untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi lintas budaya. Lintas budaya adalah interaksi dan komunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mencakup pemahaman, apresiasi, dan adaptasi terhadap perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan perspektif yang ada di antara budaya-budaya tersebut. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Dengan semakin terhubungnya berbagai budaya di seluruh dunia, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif melintasi perbedaan budaya menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, baik bisnis, politik, maupun sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang memahami pembangunan ekonomi inklusif.
Ekonomi inklusif merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, hal ini berbeda dari pendekatan pembangunan ekonomi tradisional yang kerap mengesampingkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan pembangunan ekonomi inklusif yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua yaitu mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi lokal yang tangguh. Masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah integrasi ekonomi di antara 10 negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat perdagangan dan investasi di kawasan. Indonesia menjadi pasar potensial bagi produk-produk negara ASEAN lainnya dan juga menjadi tujuan investasi yang menarik. Nah, materi terakhir yaitu tentang tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja. Pengurangan subsidi energi. Di sini ada dampak dan solusi. Yang pertama yaitu beban fiskal berkurang, yang kedua yaitu efisiensi penggunaan energi, yang ketiga yaitu pertumbuhan energi terbarukan. Pertumbuhan kesempatan kerja. Nah, di sini mendorong investasi dan wirausaha. Ada 3. Yang pertama yaitu investasi strategis. Yang kedua yaitu kemudahan berusaha. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan.